Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sahabat sekalian di mana saja berada. Salam kenal dari saya, Nia Kurnia. Keseharian saya di samping sebagai ibu rumah tangga, saya juga mendapat amanah dari Allah sebagai staf pengajar di SMK MPP Cianjur. Saya memiliki hobi mengadakan penelitian atau percobaan-percobaan sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Mungkin terpengaruh dengan label saya sebagai guru kimia. Pada kesempatan ini saya merasa tergerak ya, dan dari rasa perhatian saya ke perhatian saya sebagai ibu rumah tangga yang bertugas untuk menyiapkan makanan yang sehat, aman, dan baik buat keluarga tercinta di rumah pastinya. Tapi pada saat ke pasar itu saya terus terang suka bingung gitu dan sedih ya, karena mendapati bahan-bahan yang dibutuhkan itu banyak kejanggalan gitu ya. Jika diperhatikan gitu, ikan asin itu zaman sekarang itu sangat bersih ya, ditata itu bersih sekali, kemudian jauh dari lalat, kemudian juga ya awet ya, kalau di rumah aja ditaruh gitu kucing nggak doyan. Terus kalau dipotong itu sangat alot. Begitu juga ayam potong. Ayam potong itu sekarang kalau kita dapati di pasar itu habis dimandiin. Darahnya sedikit, kemudian lalat juga kayaknya tidak mau nemplok ya. Ada 1-2 paling. Belum lagi bakso. Nah, bakso itu juga sekarang cenderung kalau warnanya itu lebih terang gitu, lebih keputihan, tapi sangat kenyal. Tidak ketinggalan sayur mayur seperti timun, cabai merah, tomat, dan lain-lain. Saya dapatkan itu sayuran itu sangat bersih dan kelihatan mengkilat. Tapi kalau udah kering itu seperti ada putih-putih kapur menempel. Nah, begitu saya ada waktu senggang, saya mengadakan penelitian tentang borak dan formalin dalam bahan pokok dan olahan pangan tersebut. Dan saya share di medsos dengan tujuan semoga bisa bermanfaat. Selamat teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil pengujian borak pada makanan, dan kali ini saya mengambil sampel bakso yang dibeli dari warung sekitar. Sampel yang pertama sebut aja sampel A, dia berwarna lebih sedikit gelap dan sudah ada mereknya. Kemudian sampel B warnanya lebih terang dan belum ada mereknya. Pengujian ini kita lakukan secara fisik dan secara kimia. Yang pertama secara fisik ya, selain warna, untuk sampel A itu kalau ditekan dia mudah hancur seperti ini. Ya, ditekan dia cepat hancur untuk sampel A. Sedangkan untuk sampel B ya, dia ditekan kuat, dia tuh membal, jadi tidak mudah hancur, sangat kenyal. Nah, itu jadi untuk pengujian secara fisik dilihat dari warna dan kekenyalan penekanan. Selanjutnya kita lakukan pengujian secara kimia. Mari kita ikuti untuk pengujian secara kimia. Untuk pengujian secara kimia kita butuhkan alat sebagai berikut. Yang pertama adalah mortar dan alu untuk menghaluskan sampel bakso. Ini mortar dan alu kita siapkan 2 karena sampelnya 2. Kemudian yang kedua adalah gelas kimia dan batang pengaduk atau spatula. Kemudian ada tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Kemudian ada sentrifugasi atau sentrifugal. Selanjutnya ya, ini ada pipet tetes. Kemudian gelas arloji. Nah, untuk bahan ini sampel baksonya sendiri.
Kemudian pengujian secara kimia dilakukan dengan dua parameter, yaitu parameter pengendapan. Parameter pengendapan menggunakan bahan yang pertama larutan standar boraks sendiri, kemudian larutan kalsium klorida atau CaCl2 1%. Kemudian parameter yang kedua adalah pengujian warna. Pengujian warna dengan menggunakan indikator asam basa yang pertama penoptalin dan metil merah. Nah, mari kita mulai untuk memperlakukan sampel ya. Sampel yang pertama kita ambil ya satu spatula, kita haluskan dengan mortar dan alu ya. Yang pertama sampel A dulu dihaluskan dengan mortar dan alu sehalus mungkin ya. Kemudian setelah halus kita masukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian ditambahkan air panas sebanyak 50 ml. Tujuannya untuk melarutkan borak yang ada di dalamnya atau mengekstrak ya, mengekstrak borak dari sampel baso kalau ada, jika ada boraks. Terus diaduk ya sampai homogen, sembari ditekan-tekan. Kemudian hasil ekstrak setelah homogen ya dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kira-kira setengahnya. Ini untuk sampel A. Sekarang kita lanjutkan dengan sampel B. Dengan cara yang sama, sampel B juga diambil satu spatula, kemudian dihaluskan dalam mortar dan alu, kemudian setelah halus dimasukkan ke dalam gelas kimia. Ya, ini setelah halus dimasukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian sama ditambah dengan air panas sebanyak 50 ml. Ya, setelah homogen dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kira-kira setengah. Jadi ini ada sampel ekstrak sampel baso A dan sampel baso B. Lalu ekstrak sampel A dan sampel B ini kita masukkan dulu ke dalam alat sentrifugal. Kita sentrifugasi, kita putar supaya terpisah antara cairan dengan endapannya. Setelah kira-kira 1 menit diputar, nah ini terpisah ya antara cairan dan endapannya. Kemudian cairan ekstrak ini yang akan kita tes. Ya, kita bagi-bagi sampel ini masing-masing, sampel A dan sampel B. Yang pertama adalah ke dalam gelas arloji, masing-masing 2 buah gelas arloji ya. Sampel A 2 buah gelas arloji untuk sampel A, yang 2 sampel ekstrak B. Ya. Setelah dimasukkan ke dalam arloji juga, kita sampel A dan sampel B masukkan masing-masing ke dalam tabung reaksi. Ya, untuk melakukan ujian pengendapan. Nah, sebagai pembanding kita masukkan juga larutan boraks.
larutan boraks. Jadi dalam tabung reaksi ini ada 3 sampel. Yang pertama adalah sampel larutan standar boraks sendiri, kemudian sampel ekstrak baso A, yang ketiga adalah sampel ekstrak baso B. Jadi ada 3 tabung yang harus dites. Yang pertama adalah larutan standar boraks sendiri, kemudian yang 2 tabung adalah larutan sampel ekstrak baso A dan ekstrak baso B. Selanjutnya, dengan menggunakan kalsium klorida atau CaCl2 dengan konsentrasi 1%, ya. Masing-masing tabung kita beri 5 tetes larutan kalsium klorida. Amati tetes demi tetes. Nah, ini yang pertama adalah larutan boraks. Nah, ini baru 2 tetes sudah terlihat ya, ada pengendapan kekeruhan putih ya. Itu ya menandakan bahwa di situ boraks bereaksi dengan air membentuk natrium hidroksida dan HbO3, kemudian natrium hidroksidanya bereaksi dengan kalsium klorida membentuk kalsium hidroksida berupa endapan putih. Untuk sampel jika sama ya membentuk kekeruhan putih, itu menandakan positif adanya boraks. Nah, ini untuk sampel ekstrak A. Kita beri tetes demi tetes larutan kalsium klorida. Nah ini mulai terlihat ada kekeruhan, meskipun mungkin tidak jelas kayak tadi larutan standar ya. Ya, reaksinya cukup lambat, jadi nanti harus kita biarkan dulu kira ya 5 menit. Kemudian ini sampel ekstrak baso B. Ini sama. Ini juga sama, terlihat lebih keruh dibanding asalnya, tetapi ini juga kita biarkan dulu aja. Ini lebih keruh dari awalnya, jadi ada kekeruhan ya, berarti di situ ada boraks positif. Untuk selanjutnya, sembari menunggu reaksi pada pengujian pengendapan, kita lanjutkan dengan pengujian warna. Nah, untuk pengujian warna ini kita ada 6 gelas arloji ya, 2 untuk larutan standar borak, 2 untuk sampel larutan A dan untuk sampel larutan B. Nah, yang pertama ini, nah yang atas itu kita teteskan larutan penoptalin, kemudian yang bawah ini kita teteskan metil merah ya, kita uji dengan metil merah. Nah, untuk penoptalin yang larutan standar boraks ini langsung merah ya, kemudian yang 2 itu terlihat bening karena penoptalin itu cukup perubahan pH-nya cukup tinggi sehingga tidak terdeteksi. Sedangkan untuk metil merah di sini ya, yang pertama untuk boraks sendiri langsung merah pink gitu ya. Kemudian nah untuk sampel A dan sampel B, sampel A ini warnanya kuning, kemudian yang sampel B ini orange ya, jadi lebih tua ya, cenderung ke merah. Nah, tetapi ini juga setelah beberapa saat, mungkin butuhkan waktu 3 menit. Nah, ini semua mengarah ke merah ya, terutama untuk sampel B. Jadi sampel B itu lebih merah daripada sampel A. Di sini menunjukkan bahwa kandungan borat di dalam sampel B itu lebih banyak, lebih tinggi dibanding dengan sampel A ya. Jadi sampel A itu lebih sedikit kandungan boraksnya. Tetapi kedua-duanya juga positif mengandung boraks. Kemudian untuk menguji apakah boraks dalam makanan itu bisa diminimalisir dengan cara melarutkan bahan atau bahan makanan di dalam air panas, residu hasil pengecekan itu kita saring ya. Ini kan
tadi ada sisanya ya, endapannya. Kalau cairannya tadi sudah kita tes. Nah, ini kita ambil residunya dengan cara menyaring. Kita pisahkan residunya. Oh iya deh. Nah, ini selanjutnya ini yang residu yang tertahan di kertas saring kita keringkan. Nah, ini sudah kering ya, kita cek sampel A dan sampel B kembali dengan detesi metil merah. Bagaimana warnanya? Nah, untuk sampel A, sisa bakso kering, warnanya kuning dan ada merahnya tipis sedikit sekali, sedangkan yang B itu merah sekali ya, sangat merah. Artinya di dalam B itu kandungan boraknya masih tinggi. Jadi setelah dilarutkan dengan air panas itu tetap boraknya tidak hilang ya. Dengan demikian berarti borak itu sudah menyatu atau bereaksi di dalam bakso. Demikian berdasarkan penelitian saya dengan menggunakan uji penangkal indikator metil merah menunjukkan bahwa di pasaran masih banyak beredar bakso-bakso yang menggunakan boraks. Hal ini tentunya menjadi PR buat dinas terkait untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan edukasi kepada para produsen supaya lebih bertanggung jawab, tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi. Demikian juga untuk kita para konsumen harus lebih waspada dan bijaksana dalam memilih makanan. Salam sehat.